Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi kepada Pusja Talks. Hari ini kita akan ngobrolin seputar dunia perpustakaan, literasi, dan segala cerita di baliknya. Aku, Aulia Putri Junia, yang akan menjadi host hari ini. Dan hari ini kita akan masuk dalam episode 6 dengan cerita yang menarik. Kita bakal dengerin cerita dari mahasiswa Universitas Brawijaya yang telah menyelesaikan magangnya di perpustakaan SMKN 4 Malang. Sebelum masuk ke cerita lebih jauh, boleh dong kenalan dulu sama kakak-kakaknya yang cantik ini. Aku Tasya dari Faining Tias dari Ilmu Perpustakaan. Sama aku juga dari Prodi Ilmu Perpustakaan, namaku Kalista Belva. Sama kayak dua lainnya, aku juga dari Ilmu Perpustakaan, nama aku Nona Rizky Cintara. Nah, kalau disuruh gambarin tentang magang di perpustakaan SMKN Malang ini, dalam satu kata, kalian pilih kata apa? Satu orang satu ya? Ya, Dari Tasya? Santai. santai. Kak Lilis? Fun? Fun. Bagaimana kalau Menantang. menantang ya? Nah, kesan pertama kalian waktu masuk ke perpustakaan SMKN 4 Malang bagaimana? Wah, gila. Udah modern ya, terus kita ngapain dong nanti? Gitu. Kalau aku sendiri sih, dibandingin dari perpusku waktu di SMA, perpusnya grafika nih bener-bener bagus ya. Ada 2 lantai, ada lantai 1,5, terus fasilitasnya juga oke banget ya. Dan aku kayak waktu pertama kali kesini tuh kayak gak sabar banget gitu mau magang di sini. Gitu sih. Sama kayak yang lain, menurut aku ini perpusnya udah termasuk yang bagus gitu. Karena koleksinya tuh nggak hanya koleksi pelajaran aja, kayak beberapa sekolah kan koleksinya cuma pelajaran aja terpakunya. Kalau di sini ada novel dan juga ada yang lain-lain. Terus juga kegiatannya juga seru-seru, apalagi ditambah ternyata di perpustakaan ini juga ada tempat naung anak-anak kayak ekstrakurikuler perpustakaan remaja. Itu sangat wow sekali sih kita. Oke, selanjutnya apa aja kegiatan utama kalian selama magang di sini? Ceritakan dikit dong. Ini dimulai dari yang sehari-hari ya? Kalau yang sehari-hari tuh ya kita melakukan pelayanan ke anak-anak, kayak kalau mereka mau pinjam buku atau mau baca buku, cari buku, atau mau sekedar cari tempat buat belajar, atau kayak mau bikin tugas kayak gitu sih. Terus kalau yang kayak berevent-event tuh mungkin ini ya, nemenin kalian anak usia gitu sih. Ya mungkin hampir sama juga sih, paling aku cuma nambahin kita kayak tiap hari tuh ada ngambil koran buat perpus juga. Terus ada juga bukan cuma siswa tapi guru-gurunya juga, kalau minta buku kita harus ngelayanin gitu kan juga. Terus sama kadang-kadang tuh sering banget banyak mahasiswa yang kesini, entah itu mau skripsian atau mau magang juga kayak kita gitu. Terus kita di sini juga benar-benar belajar dari awal ya, soalnya ada pengembalian buku dan yang lain-lain itu juga. Keseharian kita banyak sih. Layanan print udah disebutin belum? Layanan print belum. Nah, itu kita di perpustakaan ini selain bisa peminjaman, pengembalian buku, di sini juga ada layanan print. Nah, itu Print ya. ya. Jadi kita juga bantu siswa-siswa dan juga guru yang mungkin nggak tahu caranya ngeprint atau nggak familiar sama teknologinya kayak gitu. Jadi kita sekaligus cosplay jadi tukang fotokopi. Iya, nambah pengalaman. Kemudian ada nggak sih pengalaman unik atau lucu tuh pas bantu-bantu di perpustakaan atau bantu-bantu anak dari pustakawan remaja? Aduh. Lupa. Mungkin kalau dari aku sih kayak apa ya, anak-anaknya misalnya di layanan printnya gitu, mereka kan mungkin malu ya tanya sama kakak-kakaknya, kak aku nggak tahu caranya ngeprint atau apa. Jadi mereka di depan komputer tuh lama gitu. Terus kita kayak, ini anak ngapain? Oh ternyata dia nggak bisa caranya ngeprint. Terus juga kayak biasalah anak-anak capek gitu kan ke perpus, bukan baca buku tapi tidur. Jadi kayak tiba-tiba pas kita ngecek buku ada yang satu di lantai. Kayak gitu.
Oh, aku ada kemarin itu ada yang nyari buku biografi, tapi mintanya buat anak-anak dan kita tuh bingung buku biografi buat anak-anak tuh maksudnya gimana. Terus kita tanyalah, ternyata yang mereka maksud itu tokoh fiksi. Biografi. Oh, tokoh fiksi ternyata Cinderella, bukan kayak mereka tuh mintanya kita kasih Khairul Anwar, nggak mau. Maunya yang Gitu. tokoh buat anak-anak tapi biografi. Jadi kita kebanyakan miskom di situ ya. Kocak ya ternyata. Kalau kata Tasya ada nggak? Aduh, apa ya? Mie. Oh. Oh. Ayo. Ayo. Enggak ada sih. Nggak ada. Kalau bagian paling menantang, Wah, gimana? ini tadi ya. Kalau kita kan di universitas belajarnya itu kebanyakan di perpustakaan umum dan juga perpustakaan universitas. Untuk masuk ke perpustakaan sekolah kayak gini tuh untuk aku sendiri pertama kalinya sebagai calon pustakawan ya. Kalau sebagai pengunjung ya kita dari pas sekolah juga udah ke perpustakaan, tapi untuk mengelola sendiri kita baru di sini. Dan kita menemukan beberapa sistem itu ternyata beda sama yang kita praktek kita di perpustakaan umum dan juga di perpustakaan universitas. Misalnya aja di sini itu pengembalian dan peminjaman buku pakai nomor siswa, terus juga lebih fleksibel dan lain-lain. Kalau di perpustakaan umum dan juga perpustakaan universitas karena skalanya lebih besar, mungkin alatnya juga langsung scan atau bagaimana. Kalau di sini ada yang ditulis tangan kayak gitu. Jadi kita harus adaptasi. Itu tantangannya di situ, kita harus adaptasi itu sama sistem yang ada di sini. Oke. Jujur ya. Kalian harus jawab jujur ya. Jujur. Keluhan terbesar kalian selama magang di sini. Kalau dari aku ini sih, kan kadang itu guru-guru kan ada minta buku paket tuh. Nah, buku paketnya itu kan ditaruh di belakang nih. Nah, kadang itu kayak kecampur gitu loh, kelas 11, 10, jadinya kayak nggak ketata rapi. Itu sih yang kayak, aduh gimana ya. Kalau nggak ketemu juga kita bilangnya nggak enak, terus tapi kalau dibilang tuh kayak gurunya tuh kayak kadang tuh maksa, iya ini ada, saya pernah pinjem, tapi waktu kita nanya paruh kan nggak ada. Dari magang ini, hal apa yang paling berkesan dan bisa dibawa ke dunia kerja nanti bagi kalian? Mungkin itu sih ya, apa ya, kayak ternyata tuh kalau di dunia kerja tuh kita harus adaptasi sama lingkungannya ya, kayak sama anak-anaknya, kayak sama kalian gini anak pusjanya, sama orang yang lebih tua alias sama atasan kita kayak nanti, atau ya orang yang lebih tua, iya rekan kerjanya gitu. Ternyata tuh ada ya orang yang begini gitu, jadi nanti kita bisa lebih beradaptasi lagi, terus bisa mengaplikasikannya tuh kayak bener. Terus juga di sini kan kayak yang katanya Caca tadi, kita kan ketemunya sama banyak orang yang nanti ya baik muda mau tua, kita kan dapat banyak pengalaman, sharing pengalaman dari orang-orang yang kita temui. Nah itu bisa kita jadikan sebagai bahan bekal kita nanti. Oh ternyata kalau menemukan hal seperti ini nanti di lingkungan kerja nggak usah panik, ingat kata-katanya adik atau enggak kata-katanya ibu atau bapak yang ada di magang, tinggal lakuin seperti ini kayak gitu. Oke, kalau tentang anak-anak pusjanya nih, ada nggak cerita-cerita yang mau dikeluarin gitu? Mungkin kalau dari aku ya, kalian tuh udah keluarganya mungkin dapet juga ya, kayak waktu Baksos kemarin itu walaupun nggak semuanya, tapi kayak aku ngerasa kayak oh ternyata perpus tuh nggak cuma buat baca, buat literasi aja, tapi juga bisa buat rumah, buat main bareng, bisa buat nambah temen, dan kayak oh ternyata tuh kayak gini ya perpus kalau dijadiin ekskul dan ada acaranya gitu. Terus aku juga merasa, karena aku sendiri juga punya adik ya, aku merasa kayak ada adikku di sini. Iya benar. Jadi kayak kerja sambil jagain adik, sambil ditemenin adik, sambil main sama adik kayak gitu. Main sama adik. Iya. Kalau tips
kritik dan saran? Untuk perpus atau untuk Pusja. Uh, oh dua-duanya. Oh, Oh, dua-duanya. Kalau dari untuk perpus ya mungkin ini bisa buku-bukunya tuh lebih dirapiin lagi, soalnya kita kan datang ke sini bentukannya udah kayak nggak rapi dan berceceran gitu. Jadi walaupun udah ada di edisinya, kita udah ke tempat kodenya, tapi ternyata tuh banyak buku yang melenceng, harusnya di 600 tapi malah di 800 gitu. Kalau buat pusjanya mungkin udah oke kok kalau sejauh ini. Mungkin yang lain mau nambahin? aku mau nambahin dari Caca, kan tadi dibilang kalau koleksinya itu berjajaran. Iya, berjajaran mungkin juga bukan salah petugasnya, karena sebenarnya di tempatnya sendiri juga sudah disediakan. Kalau mau baca, kalau sudah baca ada tempat untuk meletakkan bukunya kan, jadi nggak pembaca sendiri yang menaruh atau pemustaka sendiri yang menaruh itu di rak, tapi petugasnya yang mengembalikan. Mungkin untuk di selanjutnya lebih dikasih sosialisasi lagi sih pengunjungnya, kayak nanti bukunya udah dibaca taruh di meja sini ya gitu, jadi nggak dikembaliin sendiri, karena mungkin letak-letaknya yang salah-salah itu juga karena ketidaktahuan pemustaka tentang letaknya seperti itu. Terus untuk pusjanya sendiri mungkin lebih banyak ngasih kegiatan yang seru-seru ya, kayak outdoor gitu, ngunjungin museum atau bagaimana gitu kan, anak-anaknya juga suka suka main kan, Traveling gitu ya. daripada kayak di dalam perpus terus, mungkin bisa nanti main ke perpustakaan lain juga gitu. Oke. Sebenarnya itu udah masuk ke proper kami. ditunggu. Tapi belum kelaksana. Gitu. Jadi mungkin kayaknya udah cukup gak sih? Udah nih. Udah nih, nggak ada yang mau ditanyain lagi nih. Apa ya? Kalau dari MC sendiri, dari host sendiri, kakak-kakaknya bertiga ini kritik dan saran atau pesan-pesannya gimana buat untuk kami? Kesannya dulu deh. Kesannya bagi aku ya, yang mungkin bisa dibilang sering lah bicara sama kalian. Kalian seru banget. Kalian tuh seru banget buat diajak ngobrol. Kadang kan juga aku suka keluh kesah gitu kan, tiba-tiba cerita, tiba-tiba kadang masuk perpus langsung nangis juga aku pernah. Dan pas cerita-cerita itu benar-benar fun dan thank you for everything. Terus buat pesannya selanjutnya mungkin semoga jadi pribadi yang lebih baik. Amin. Terus semoga dapat tempat kerja yang baik banget. Atasannya juga baik. Semoga. Karena itu pun juga kita nggak bisa ngatur, karena Tuhan yang ngatur. Tapi kita doakan saja. Dan semoga kehidupannya lancar. Amin. Kapan nih dapat jodoh? Aku sudah. Aku udah sih. Udah ya, udah nih. Udah. Kita akhiri aja. Nggak mau, ini anak puja nggak mau mengeluarkan sesuatu kah? Apa mau Sebenarnya ada pertanyaan tambahan? ada hal tambahan dari anak-anak puja. Apa itu? Apa itu? Aku tidak tahu. Bakar sekolah. Jangan. Sebenarnya ada tambahan dari anak-anak puja. Bakar sekolah. Aku tahu pasti rumah di Ijen. Lah ya, benar lah. Aku udah nyiapin pertanyaan ini, aku merasa udah bakal panjang ya. Tapi ternyata cuma 12 menit. Iya. 12 menit. Sisanya kita fun-fun aja. Mau bahas apa nih? Gak tahu. 14. Tentara apa yang paling kecil? Apa? Udah ya. Ini tentara apa yang paling kecil? Oh, tentara apa yang paling kecil? Sedih banget. Sedih banget. Yang lainnya pada gak masuk, terus pada pulang juga. Jadi lagi-lagi dari kita
3. Makasih. Aku nggak dianggap. Oh iya, Kameramen nggak sanggup. Oh iya. Jadi nggak usah. Juga. Terima kasih ya. Kasih taruh ya. Makasih banyak. Gila. Nanti foto bareng dulu ya. Harus. Udah? Ya, tutup ya. Di sini foto bareng. Ternyata seru banget ya ngobrol sama kalian dan teman-teman ini. Terus setelah keluh kesahnya magang di SMKN 4 Malang ini, ternyata magang itu nggak cuma soal kerjaan, tapi juga pengalamannya yang berharga, terus pembelajaran dan kenang-kenangannya yang sama kami anak-anak Musja yang imut ini. iya banget. Dan terima kasih pada teman-teman yang telah menonton Musja Talks dan teman-temannya telah berbagi pengalamannya bersama kita di sini. Buat pendengar setia Musja Talks, jangan lupa follow podcast dari Pustakaman Remaja ini yang berjudulkan Musja Talks, dan nantikan episode selanjutnya. Aku Aulia Putri Junia sebagai host. Pamit dulu, sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Bye bye.